Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kalau bicara tentang TKW gitu ya. Kenapa TKW itu kadang setelah di luar negeri itu berubah drastis, berubah total gitu ya. Tapi bahkan sebenarnya TKW itu berjuang. Kamu tahu TKW nggak ada perjuangan yang banyak. Kalau kalian memang semua hidup itu berjuang, tapi kalau kalian melihat perjuangan TKW itu lebih sulit, lebih getir gitu ya. Banyak sekali TKW yang mungkin sarapan beli sendiri, bahkan tidur juga hanya beralaskan maksudnya kayak saya sendiri juga pernah gitu ya. Namun kenapa kadang itu masih ada yang mencibir, ada yang memandang sebelah mata gitu ya, ada pembantu TKW gitu kan. Kayaknya itu padahal mereka itu nggak tahu ya, mereka nggak tahu perjuangan TKW itu kayak apa, dari meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Indonesia Raya, berjuang di negeri orang ya. Walaupun kadang bahkan ketika TKW pulang ke Indonesia, pulang di bandara pun masih ada pungli, masih ada harus bayar ini bayar itu. Kok tega-teganya gitu ya, yang dikatakan pahlawan devisa negara. Tapi coba bayangin kayak dulu gitu ya, dulu zaman saya, zaman dulu ya, sebelum kayak ada karantina juga. Dulu itu Terminal 3 itu tempatnya pungli besar-besaran. TKW itu katanya pahlawan devisa negara. Begitu pulang ke Terminal 3 itu, waduh, semua ingin menggerogoti uang TKW, harus bayar ini, tiket dimahalin, travel dimahalin ya. Padahal mereka itu nggak tahu ya, mereka itu taunya ini TKW pulang dari Arab Saudi, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Taiwan, pasti banyak duitnya. Belum tentu friend ya kan, kalian belum tentu karena kalian nggak tahu ya. TKW itu mungkin tiap bulan dia harus kirim ke Indonesia untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk biaya sekolah, untuk biaya ini itu. Mereka taunya ini baru pulang dari Taiwan, pasti duitnya banyak. Belum tentu seperti itu. Tapi kadang saya juga miris gitu ya, kayak kadang itu misalnya kayak ini yang sering terjadi itu di bandara itu, pokoknya ugal-ugalan cara mereka memeras TKW. Bahkan kayak pulsa pun dimahalin, bahkan kayak kayak dulu terjadi kayak PNS mengejek TKW, pegawai Matahari Ramayana mengejek TKW. Itu kan sangat-sangat miris dan sangat-sangat tidak elok banget gitu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ini adalah kisah kasus TKW terbesar yang benar-benar hingga membuat polisi Hong Kong pun pulang ikut ke Indonesia. Salah satunya dia adalah, ini juga dilakukan oleh paperan itu kayak kaburan. Ini namanya kalau bahasa Inggrisnya refuge gitu ya, paperan. Itu menggunakan visa visa liburan digunakan untuk bekerja. Nah ini dan yang lebih bahaya, dia itu bekerja jual diri gitu ya, TKW jual diri. Itu emang niatnya jual diri. Nah yang kemudian dia yang pelakunya itu bule itu namanya Rurik Juting itu, padahal dia seorang pegawai bank tertinggi yang top gitu. Dia itu orang London atau Amerika gitu ya. Sebenarnya dia sebelum dia membunuh bahkan memutilasi kedua TKW ini, dia itu punya masalah sendiri ya. Emang seseorang kadang melakukan itu karena mempunyai masalah pribadi. Sebenarnya Rurik Juting ini karirnya sukses, bahkan dia menduduki sebagai kayak direktur bank gitu ya, bank luar negeri di Hong Kong. Bayangkan aja, bank dari negaranya dia di Hong Kong, dia menjadi direkturnya gitu ya. Kurang apa sih? Nah tapi sebelum dia ditugaskan di Hong Kong, dia itu pernah punya pacarnya itu juga sama-sama bekerja di bank. Tapi tiba-tiba pacarnya itu yang sudah lama berpacaran gitu, tiba-tiba mengajak putus. Ya nggak tahu ya namanya udah pacaran, mungkin ini si Rurik Juting itu udah 8 tahun atau 7 tahun pacaran sama ceweknya, tiba-tiba ceweknya putus.
Nah kan mungkin udah saking cintanya si Ruri Juting ini akhirnya frustasi ya. Nah di saat dia frustasi, nah dia kemudian sama bosnya bank itu, padahal dia seorang lulusan Harvard juga kayaknya ya, terus dia itu dipindahkan ke Hong Kong, makanya dipindahkan tugas ke Hong Kong. Nah setelah dia di Hong Kong mungkin dia juga masih ingat diputus pacarnya hingga frustasi lah. Makanya kita sebagai orang muslim itu jangan sampai frustasi, setiap masalah hadapi aja. Hidup ini penuh warna, ngambang aja ya, pokoknya hadapi tapi jangan melakukan hal-hal yang sampai negatif gitu ya. Nah dia pelariannya karena cowok luar negeri itu selain mabok juga narkoba udah kelas parah. Nah di saat dia narkoba, namanya cewek cowok suka di diskotik, suka mabok, apalagi narkoba, apalagi dia kerja keadaan posisinya tertinggi, manajer gitu ya, direktur. Nah uang pun punya lah, dia hingga punya apartemen, hingga namun ya namanya cowok diputus cewek karena udah saking cintanya, akhirnya dia mungkin jadi frustasi, jadi gila seks juga. Namanya cowok ya, cowok gitu kan ya, kayak gitu ya. Sebenarnya tadi udah berencana nikah sama ceweknya, tapi tiba-tiba ceweknya putus gitu. Nah mungkin ya kenapa putus, harus cari lagi, gampang kan ya, tapi dia nggak tahu ya otaknya itu, hingga dia akhirnya menjadi kayak sugar daddy gitu ya. Kamu tahu sugar daddy itu ya pokoknya jadi playboy, banyak sekali cewek, apalagi dia kaya, dia sukanya di diskotik, minum-minum, bawa cewek ke rumahnya, ceweknya gonta-ganti. Nah kebetulan sang cewek Indonesia ini bersama cewek Indonesia menjadi pacarnya, kemudian dibawa ke rumahnya, pesta-pesta, apa itu, pesta namanya pesta anak muda siapa. Dan tentunya kedua cewek ini pastinya senang ya, karena dia mendapat umpan maksudnya mendapat orang kaya gitu kan, sedangkan dia visa liburan. Dan emang dia ingin, kalau visa liburan bekerja kayak gitu kan uangnya itu lebih banyak gitu, dapat gajinya itu banyak ya, emang gajinya banyak, tapi resikonya. Nah selain itu juga misalnya gini ya, makanya TKW. Terus coba kalian lihat nggak, maksudnya kayak TKW yang disiksa, kalian bagaimana sih melihatnya kayak gitu? Kayak kan banyak juga kejadian kayak dulu di Malaysia, TKW tidur dengan anjing hingga mati karena digigit anjingnya. TKW kerja ngelap jendela, ngelap balkoni lantai berapa terjatuh. Kalian nggak tahu perjuangan TKW itu seperti apa gitu ya di luar negeri gitu ya. Kadang mereka beli sarapan sendiri, kadang tidur pun nggak layak, makan makanan sisa. Mereka itu taunya yang gaji TKW wah jutaan, puluhan juta. Nah ini juga sisi buruknya juga banyak juga TKW yang ngomong gaji Taiwan segini, gaji Togo segini. Mereka itu nggak tahu kenyataannya kan ya, kenyataannya itu ya, kenyataan dan realitanya gitu. Karena kalian udah ngomong ini 16 juta, 10 juta, 20 juta. Nah makanya orang sebenarnya juga jadi ilfil, jadi iri. Sebenarnya dari semua itu ada tingkatan iri ya, tapi emang itu hak TKW kan, gaji gede, tapi kan resikonya juga gede. TKW itu banyak tuntutan, harus bisa masak, harus bisa menjaga orang tua, harus bisa menjaga anak, harus bisa menjaga bayi, intinya harus multi talenta. Kalau enggak ya udah enggak, tenaga kalian enggak akan laku, bakal ditendang lebih awal gitu ya, enggak bakalan diterima gitu ya. Nah selain itu juga kayak misalnya kalau ada juga yang TKW itu sombong, mentang-mentang sudah punya pacar atau bahkan punya suami orang luar negeri, orang Taiwan, ya ini tidak memukul rata ya, orang Hongkong, orang Singapura jadi sombong, jadi kayak bilang itu ya, orang Indonesia itu apanya ininya, sampai ngomong kayak gitu, itu buat apa? Itu mungkin dia itu kurang piknik gitu ya. Padahal dia nggak nyadar kalau dia itu TKW, dia asalnya dari mana, dia tidak menanamkan nilai-nilai kita harus unggah-ungguh, harus sopan santun, selain bekerja keras, selain nurut majikan gitu ya, makanya nurut dalam hal wajar gitu ya.
kadang ada yang TKW dilecehkan, dianiaya, itu mereka nggak melihat dari segi itu. Kadang juga hanya bisa miris dan miris gitu. Apalagi sekarang peraturan semakin dipersulit, harus ini itu, pusing. Semua TKW, semua yang disorotan TKW, pusing nggak sih kalian? Akhirnya kedua cewek Indonesia ini melakukan hubungan seks juga di video, gila nggak? Di video juga sambil disiksa, itu karena pengaruh narkoba itu, Rurik Juting itu. Dua cewek, bayangin guys ya, dua cewek Indonesia ya mereka pengennya udah bayar mahal, tapi kan tetap ini ya, tetap dia pengaruh narkoba, ya itulah punya, aduh kayak apa ya, udah digituin, diperkosa, itu sambil habis itu dimutilasi, dibunuh, kemudian setelah membunuh dia dimasukkan ke koper, ditaruh di tempat sampah gitu ya, dimutilasi, dimasukkan di koper gitu. Dia itu yang waktu ada itu yang satu ceweknya itu pas digorok itu ya, digorok lehernya itu, dia masih mungkin dia ingin meminta pertolongan, tapi cewek dicekik cowok, disiksa cowok, tenaga cowok itu lebih kuat dari cewek kan. Aduh, ini sampai dia dipenjara, setelah itu dia dipenjara seumur hidup atau 7 tahun gitu kayaknya ya. Terus dia nggak, biasa-biasa aja, nggak mengaku salah besar, nggak mengaku kesalahannya. Inilah kasus terngeri ya ini, yang 2 TKW itu dibunuh, dimutilasi. Wah, sangat-sangat ngeri. Itulah makanya kita juga jangan salah ini ya, paspor apa itu visa, dimana visa itu surat izin tinggal. Nah itu kita nggak boleh sembarangan itu kalau visa ya, karena visa itu selain hukuman penjara juga denda penjara di luar negeri, dendanya juga lebih juta-jutaan. Ya ini jadikan sebagai pengalaman aja, kalian akan lebih berhati-hati, paperan gitu. Pokoknya bekerjalah yang resmi, jangan yang ngawur, jangan yang pakai paper nggak resmi, pakai visa yang nggak resmi. Karena kalau udah dibunuh mati, ini siapa yang akan tanggung jawab? Itu waktu itu jenazahnya kan dipulang ke Indonesia, aduh ibunya ya nangis, orang tuanya gitu ya, sedih. Ya emang dia dapat uang banyak dari hasil seperti itu, dari hasil jual diri, tapi kan ya uang seperti itu ya, resikonya itu dibunuh. Kalau nggak dibunuh ya ngeri sekali. Thank you fan for watching.